Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia, tapi tentu bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Timnas Indonesia kita masih akan bertanding pada bulan depan nanti melawan China dan juga Jepang. Tapi yang ingin saya bahas adalah update tentang pemain dari Timnas Indonesia. Yang pertama adalah tentang Miss Hilgers yang diberitakan mengalami cedera setelah membela klubnya FC Twente di pertandingan Eredivisie atau Liga Belanda melawan Ajax Amsterdam, dan juga tentang Kevin Dix yang diberitakan mulai menjalani proses pemulihan cederanya, bahkan sudah mulai berlatih secara mandiri. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya para pemain dari Timnas Indonesia yang sekarang bermain di Eropa menjadi bagian dari skuad. Karena dengan hadirnya begitu banyak pemain dari Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa dan juga bermain secara reguler, tentu itulah yang meningkatkan level permainan dari Timnas Indonesia. Maka itu yang selalu saya katakan, bukan saja di channel ini, tapi juga di beberapa platform yang saya siaran, adalah bahwa sekarang Timnas Indonesia itu punya materi pemain standar Eropa. Artinya memang dengan begitu banyak pemain standar Eropa, tidak begitu mudah bagi pemain manapun untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia, kecuali level permainannya itu tinggi. Oleh karena itu, memang tidak semua pemain yang juga perform atau menunjukkan grafis permainan yang baik di Liga 1 juga dipanggil ke Timnas Indonesia. Jadi artinya sekarang proses pemanggilan atau juga pemilihan pemain memang sangat ketat. Tapi kan itu adalah sinyal yang positif, karena dengan begitu ketat persaingan untuk masuk ke Timnas Indonesia, tentu yang kita harapkan pemain-pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang punya kualitas yang baik, sehingga yang kita harapkan permainan dari Timnas Indonesia kita akan bagus untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Tentu yang ditargetkan adalah kemenangan, karena di pertandingan pada tanggal 5 Juni nanti melawan China, 3 poin adalah harga mati. Nah, membahas tentang Kevin Dix, kita sama-sama tahu bahwa Kevin Dix adalah pemain yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Karena jika teman-teman perhatikan permainan dari Kevin Dix, dia bukan saja pemain yang bermain agresif ketika bertahan, karena dia pintar sekali menutup ruang di sektor pertahanan sebelah kanan, bahkan dia juga bisa bermain di tengah, dia juga bisa bermain di kiri, tapi dia juga adalah pemain yang bermain mengandalkan visi permainan. Artinya apa? Artinya dia punya kemampuan untuk membagi bola secara baik. Dan seperti yang kita ketahui, pada saat timnas kita itu bermain dengan formasi 3 center back, maka 2 wing back yang dipilih, siapapun pemain itu, tentu Kevin Dix yang biasa bermain di kanan, harus punya kemampuan memberikan delivery bola ke depan. Kalau nggak punya kemampuan untuk memberikan delivery bola ke depan secara akurat, ya itulah yang akan menyulitkan Timnas Indonesia kita untuk membangun serangan secara rapi, dengan end product-nya atau hasil akhirnya dari sebuah proses serangan tersebut, apakah itu counter attack atau secara open play langsung bermain menyerang. Memang selama ini kan lebih banyak mengandalkan counter attack, bahkan non Bahrain juga lebih banyak bermain counter, gak masalah, yang penting menang. Pada akhirnya kan, kalau permainan cantik itu ya adalah bonus. Ya paling tidak harus bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dari sektor sayap. Apalagi jika ada 3 pemain di depan, tentu salah satunya akan bergerak dari sektor sayap sebelah kanan. Jadi Kevin Dix ini memang adalah pemain yang vital. Saya mengingatkan kepada teman-teman, jika masih ingat tentu teman-teman, bahwa di pertandingan melawan Jepang, itu Mitoma itu gak bisa bergerak pada saat Kevin Dix itu masih main. Tapi sayangnya, di pertandingan tersebut kalau nggak salah dia main hanya 20 menitan, dia cedera, nggak lama kemudian Jepang mencetak gol. Bukan berarti Sandy Walsh gak bagus, bagus, tapi beda permainan antara Sandy Walsh dengan Kevin Dix. Kalau Kevin Dix itu lebih stylish, dia lebih tenang permainannya, dia tahu kapan dia perlu memberikan bola ke depan. Kalau Sandy Walsh pemain yang bagus juga, tapi lebih cepat pergerakannya ke depan. Namun dalam hal ini saya pikir pada saat melawan China dibutuhkan pemain seperti Kevin Dix yang bisa lebih bersabar dalam memberikan umpan. Dan dia juga adalah tipe pemain yang bisa dengan cepat membangun sebuah proses transisi atau counter attack dengan mengandalkan passing.
Jadi yang paling penting nih teman-teman, bagi para pemain dari timnas Indonesia kita adalah akurasi passing. Karena jika akurasi passing itu bagus ya, dan lebih cepat bisa dilakukan di antara para pemain dengan menjaga konsistensi akurasi passing, maka tentu yang diharapkan jumlah peluang itu akan semakin banyak. Dan pada saat kita berbicara tentang peluang, kita bicara tentang peluang emas, artinya peluang yang berbahaya ke arah gawang tim lawan. Karena jika teman-teman melihat statistik dari timnas Indonesia di pertandingan melawan Bahrain, memang nggak banyak peluang emas yang diciptakan. Tapi setiap kali pergerakan bola ke depan itu cukup baik untuk bisa membuka pertahanan dari Bahrain. Artinya memang level akurasi passing itu bisa dijaga, tinggal bagaimana pada saat memasuki sepertiga lapangan bagian penyerangan, final pass itu bisa diberikan secara cepat dengan konsistensi level akurasi passing yang akurat. Berarti pemain seperti Kevin Dix yang punya kemampuan membagi bola yang baik, tentu kita harapkan bisa bermain melawan China. Apalagi sekarang yang saya ikuti update-nya, baru saja saya dapat juga dari kawan saya yang jurnalis di Eropa, bukan di Denmark, tapi di Swedia. Saya meminta dia, coba jika kamu ada informasi. Jadi informasinya adalah jika Kevin Dix fit, maka dia akan dimainkan, saya lupa nih, kalau nggak salah pada tanggal 25 itu, 25 Mei nanti tuh, ada pertandingan dari Copenhagen di championship round mereka tuh, di Liga Denmark. Nah, ini yang sekarang kita tunggu. Jika nanti pada tanggal 25 Mei Kevin Dix itu main, apakah itu sebagai starter atau masuk sebagai pemain pengganti? Artinya bahwa kemungkinan besar dia akan bermain bagi timnas Indonesia melawan China. Maka itu, walaupun memang kita tahu dari pemberitaan sebelumnya bahwa Kevin Dix itu mengalami cedera, tapi kan tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan tentu Patrick Kluivert berharap agar dia bisa bermain. Apalagi ini adalah pemain yang bisa masuk ke tengah. Jadi walaupun dia bermain di sayap, tapi dia pintar masuk ke tengah. Nah, pemain-pemain seperti ini yang tidak banyak di dunia sepak bola pada saat bermain di posisi wingback. Karena seorang wingback itu bukan saja harus memberikan passing, tapi dia harus juga ikut terlibat aktif dalam proses membangun serangan. Dan jangan lupa turun juga ke belakang. Kevin Dix punya kemampuan itu. Kita tahulah dia juga sudah pernah bermain di Liga Champions dan juga di Europa League. Jadi yang saya harapkan Kevin Dix benar-benar bisa main melawan China. Dan tentu kabar ini adalah kabar yang baik bahwa dia sudah mulai berlatih secara mandiri atau secara terpisah dengan ada pemain lainnya dari Copenhagen yang mengalami cedera, dan kita harapkan pada tanggal 25 Mei nanti di pertandingan dari klubnya Copenhagen dia bisa turun. Ya tentu juga tidak akan dipaksakan oleh pelatihnya. Pelatihnya juga akan melihat kondisinya seperti apa. Tapi tetap kan dia akan datang ke TC Timnas di Bali. Jadi bisa juga jika gak main untuk Copenhagen, ya tapi nanti untuk pertandingan melawan China bisa juga nanti dia fit kan. Karena dia sudah mulai berlatih. Kalau memang pemain cederanya sama sekali belum membaik, ya maka tentu akan sangat beresiko juga bagi sang pemain untuk berlatih. Apakah itu secara mandiri atau bersama tim. Tapi selain itu juga teman-teman, ini kabar yang tidak menyenangkan tentunya. Ya kalau bagi saya tidak menyenangkan karena Miss Hilgers diberitakan cedera. Memang kita sama-sama tahu Miss Hilgers ini permainannya di timnas Indonesia belum konsisten atau tidak menyatulah secara chemistry dengan para pemain lainnya yang bermain di lini pertahanan. Faktanya sih seperti itu. Karena sering kelihatan jika bukan dia yang out of position, maka partnernya siapapun itu, J. Itzes atau juga Rizky Ridho, yang sering kewalahan untuk bisa menangani serangan dari para pemain tim lawan. Jadi bukan berarti Miss Hilgers itu adalah pemain yang jelek. Sama sekali tidak. Dia salah satu valuable player di divisi saat ini dan kemungkinan juga akan pindah ke klub yang lebih besar. Jadi dia memang adalah pemain yang bagus. Cuma masalah chemistry ini yang menjadi persoalan bagi dia. Dan tentu pada saat memang dia harus bermain di negara yang iklimnya itu tropis, kan cuacanya tropis, gak mudah. Tidak semua pemain bisa secara cepat beradaptasi. Dan sekarang justru yang diberitakan dia cedera di pertandingan melawan Ajax yang kalau nggak salah dia juga ada melakukan kesalahan tuh di pertandingan tersebut, sampai juga dia dikritikkan oleh analis dari salah satu stasiun TV di sana. Jadi ya saya pikir bagi Miss Hilgers ya sekarang inilah momen bagi dia jika dia bisa pulih. Jika dia bisa pulih, nah kita juga belum tahu separah apa cederanya, tapi bisa juga nanti dia pulih, atau jika dia tidak pulih berarti ya tentu 3 pemain bertahan yang akan dipilih adalah Justin Hubner, J. Itzes, dan juga Rizky Ridho. Tentu 3 pemain tersebut akan dimainkan dari awal yang memang kita tahu secara chemistry sudah klop. Tapi seandainya ada Miss Hilgers, walaupun mungkin dia tidak dimainkan, tapi paling tidak dia sudah standby di bangku cadangan kan. Karena itu semua kan nanti pilihan dari
sang pelatih Patrick Kluivert. Dan saya masih ingat pada saat dia memilih untuk membela timnas Indonesia, tentu dengan menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, kan geger juga tuh satu Belanda ya, kan kaget juga karena sebetulnya usianya masih muda, bisa saja dia punya kesempatan untuk nantinya dipanggil oleh timnas Belanda, tapi dia memilih Indonesia, teman-teman. Nah, itulah yang kita tidak boleh lupa. Artinya pemain ini memang punya niat yang baik dan tentu punya keinginan yang besar untuk membela timnas Indonesia, tapi sangat disayangkan jika nanti dia tidak bisa gabung dengan tim, karena kita tahu selain melawan China, nanti timnas Indonesia akan melawan Jepang. Melawan Jepang itu jauh lebih berat lagi lah, apalagi mainnya di Jepang. Meskipun kita tahu dengan sudah lolos ke Piala Dunia, Jepang kemungkinan akan melakukan rotasi. Berarti kemungkinan besar pelatih mereka, Hajime Moriyasu, akan melakukan rotasi di lineup, tapi nggak mungkin juga akan Jepang mau mengalah begitu aja. Apalagi itu nanti akan merupakan pertandingan terakhir mereka di kandang di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, yang kita harapkan teman-teman, jangan ada pemain lain dari timnas Indonesia yang mengalami cedera. Karena ini dua pertandingan adalah pertandingan yang bagikan finalnya final bagi timnas Indonesia. Tentu yang pertama melawan China. Semua pemain harus fully fit biar Patrick Kluivert juga agak pusing. Jadi dia tahu pemain mana yang bisa dia pilih. Dan Alex Pastoor juga tentu yang akan juga memberikan masukan-masukan penting sebagai asisten pelatih kepada Patrick Kluivert. Kira-kira siapa saja pemain yang akan masuk ke dalam kerangka tim atau daftar susunan pemain atau final squad, kan 23 pemain nanti yang akan dipilih. Jadi teman-teman, tentu kita berdoa agar jangan ada pemain lain nanti yang diberitakan mengalami cedera, agar kita nanti bisa melihat fully fit squad dari timnas Indonesia yang siap tempur. Tentu pertama melawan China dan yang kedua melawan Jepang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.